Di dalam smartphone ini terdapat 62 microchip yang berisi total 90 miliar transistor. Microchip ini sangat kuat dan merupakan landasan dari semua teknologi. Namun bagaimana miliaran transistor nanoskopik diproduksi menjadi microchip seukuran semut kecil? Semua microchip ini diproduksi di pabrik fabrikasi semikonduktor seperti ini. Di dalamnya terdapat sebuah ruangan bersih seluas 8 lapangan sepak bola dan berisi ratusan mesin mulai dari seukuran mobil hingga bus kota dan harganya berkisar antara beberapa juta hingga 170 juta dolar. Di dalam pabrik microchip ini, wafer silikon berpindah dari mesin ke mesin dan menjalani sekitar 1000 proses selama periode 3 bulan. Dan pada akhir produksi, setiap wafer silikon akan dilapisi dengan ratusan chip CPU yang masing-masing berisi 26 miliar transistor. Jika kita memperbesar, kita dapat melihat transistor nanoskopik di bagian bawah dan lebih dari selusin lapisan kabel di atasnya. Sirkuit terpadu ini kemudian dipotong dari wafer, diuji dan dikemas sehingga dapat dipasang ke komputer desktop Anda. Dalam video ini kita akan menjelajahi keseluruhan proses pembuatan microchip dan menunjukkan kepada Anda bagaimana miliaran transistor nanoskopik dan labirin kabel 3 dimensi yang sangat rumit diproduksi di salah satu pabrik microchip yang paling berteknologi maju di dunia. Ini adalah proses yang sangat rumit, jadi tunggu saja dan mari kita mulai. Sebagian dari video ini disponsori oleh Brilliant.org. Ada 2 sisi dalam memahami cara kerja pembuatan microchip. Yang pertama adalah urutan langkah-langkah dan proses yang diperlukan untuk membangun transistor nanoskopik dan labirin kabel. Sedangkan yang kedua adalah cara kerja pabrik semikonduktor dan peralatan bernilai jutaan dolar di lantai ruang bersih. Dan kita akan beralih di antara kedua sisi ini untuk mendapatkan gambaran yang lengkap. Mari kita mulai dengan membuka komputer desktop ini, fokus pada CPU, dan melihat apa yang ada di dalamnya. Di sini kita mempunyai sirkuit terpadu atau DAI yang kita sebut sebagai chip. Chip ini memiliki 24 inti, pengontrol memori, prosesor grafis, dan banyak bagian lainnya. Dalam salah satu inti kita dapat melihat diagram bloknya dan berbagai elemennya. Jika kita memperbesar blok perkalian ini, kita akan menemukan tata letak 44.000 transistor yang secara fisik menjalankan perkalian 32 bit dan hanya terdiri dari 0,0017% dari keseluruhan 26 miliar transistor dalam CPU. Jika kita memperbesarnya lebih jauh lagi, kita akan melihat lapisan kabel logam atau interkoneksi dan di bagian paling bawah terdapat transistor yang membentuk gerbang logika dasar. Perhatikan bahwa lapisan-lapisan interkoneksi logam ini tidak mengambang, melainkan ruang kosong yang Anda lihat diisi dengan bahan isolasi, sehingga memberikan struktur dan mencegah lapisan kawat logam saling bersentuhan. Selain itu, di sini kami hanya menampilkan transistor di bagian bawah dan 5 lapisan logam yang saling terhubung dengan vias yang berjalan secara vertikal di antara lapisan-lapisan tersebut. Pada kenyataannya terdapat total 17 lapisan kabel logam di dalam CPU, dan setiap rangkaian level yang berurutan menggunakan interkoneksi yang semakin besar. Di bagian bawah terdapat interkoneksi lokal yang memindahkan data di sekitar sirkuit perkalian 32 bit ini. Di bagian tengah terdapat interkoneksi perantara yang memindahkan data ke seluruh inti, dan di bagian atas terdapat interkoneksi global yang memindahkan data ke seluruh CPU. Anda mungkin bertanya-tanya seberapa kecil transistor ini. Jika kita memperbesar lagi dan melewati lapisan interkoneksi, kita akan menemukan FinFETs yang merupakan transistor dengan dimensi saluran 36 kali 6 kali 52 nanometer dengan jarak transistor ke transistor sebesar 57 nanometer. Jelas transistornya sangat kecil. Berikut ini mitokondria, partikel debu, dan rambut manusia untuk perbandingan ukurannya. Sekarang setelah Anda memahami seperti apa transistor dan labirin interkoneksi logam, mari kita pelajari cara pembuatannya. Kita akan mulai dengan sebuah analogi. Bayangkan memanggang kue setinggi 8
lapis, yang masing-masing lapisannya dipotong menjadi bentuk yang unik. Untuk membuat kue ini terdapat 940 langkah dalam resepnya, yang membutuhkan waktu 3 bulan untuk menyelesaikannya, dan mencakup ratusan bahan-bahan eksotik. Dan jika ada pengukuran, waktu memanggang, atau suhu yang menyimpang lebih dari 1%, maka kue tersebut akan rusak seluruhnya. Seperti itulah rasanya membuat microchip. Namun microchip bahkan lebih rumit. Mari kita lihat satu lapisan sirkuit terpadu ini dan jalankan serangkaian langkah sederhana yang digunakan untuk membangunnya. Untuk memulai, lapisan silikon dioksida isolasi diendapkan di atas wafer, dan kemudian lapisan fotoresis PK cahaya disebarkan di atasnya. Selanjutnya, dengan menggunakan sinar UV dan stensil, sebuah pola diaplikasikan pada fotoresis. Pelarut kemudian digunakan untuk menghilangkan area yang terkena sinar UV, sehingga menciptakan lapisan masker berpola. Dengan menggunakan masker, silikon dioksida yang terlihat digores hingga ke lapisan sebelumnya. Berikutnya lapisan masker dihilangkan, dan lapisan tembaga ditambahkan untuk menutupi wafer dan mengisi area yang baru saja digores. Terakhir, permukaannya diratakan untuk memperlihatkan pola tembaga dan isolator. Dan dengan demikian, satu lapisan selesai. Untuk membuat lapisan berikutnya, yang merupakan kumpulan vias logam vertikal, kami mengulangi serangkaian langkah yang sama, namun menggunakan pola yang berbeda untuk masker foto. Karena semua lapisan ini dibuat menggunakan serangkaian langkah yang sama, maka akan lebih efektif jika memvisualisasikan langkah-langkah tersebut sebagai lingkaran seperti jam. Untuk membuat 80 lapisan dadu, urutan ini diulang terus-menerus, sehingga menghasilkan 940 langkah. Satu catatan penting adalah bahwa transistor FinFET di bagian bawah bahkan lebih rumit daripada kabel logam, sehingga diperlukan langkah tambahan untuk membuatnya. Selain itu, pembersihan wafer untuk menghilangkan partikel debu yang mungkin menempel pada wafer, serta memeriksa wafer untuk memastikan semuanya dibuat dengan benar, sering terjadi, dan langkah-langkah ini perlu ditambahkan ke dalam lingkaran. Alat yang berbeda digunakan untuk menyelesaikan setiap langkah proses ini. Setelah kita memahami langkah-langkahnya, mari kita lihat pabrik fabrikasi semikonduktor ini. CPU ini diproduksi pada wafer silikon 300 mm yang dapat memuat 230 chip CPU. Sebaliknya, chip DRAM jauh lebih kecil, sehingga 952 chip dapat ditampung dalam wafer. Wafer silikon ini dibawa dalam tumpukan berisi 25 buah wafer menggunakan wadah, yang disebut pot universal dengan bukaan depan, atau FOB. Pembawa wafer plastik yang disegel ini diangkut di sekitar lantai ruang bersih menggunakan sistem pengangkutan di atas kepala yang menurunkan FOB ke landasan alat. Di dalam alat tersebut, lengan robotik mengangkut wafer melalui kunci muatan vakum dan ke berbagai ruang proses tempat material ditambahkan, dikeluarkan, atau diproses dengan cara yang akan kita bahas nanti. Wafer kemudian dikembalikan ke FOB, disegel kembali di dalam, diangkat ke sistem pengangkutan di atas, dan dibawa ke dan dijatuhkan ke alat berikutnya, di mana langkah berikutnya dalam proses tersebut selesai. Untuk membuat seluruh chip yang terdiri dari 80 lapisan berbeda, dibutuhkan waktu 3 bulan perjalanan dari satu alat ke alat lainnya, dan di setiap pemberhentian, salah satu dari 940 langkah proses diselesaikan. Untuk meningkatkan kemampuan produksi massal microchip awal, di pabrik atau pabrik fabrikasi semikonduktor, biasanya terdapat lusinan alat semikonduktor yang sama yang disusun dalam baris yang melakukan proses yang sama. Di lantai ruang bersih terdapat total 435 alat semikonduktor, sehingga menghasilkan kapasitas produksi pabrik sebesar 50.000 wafer atau 11,5 juta CPU per bulan. Alat-alat ini memiliki nama yang agak rumit, jadi kita akan mulai dengan mengategorikannya menurut fungsinya. Ada 6 kelompok: membuat lapisan masker, menambahkan bahan, menghilangkan bahan, memodifikasi bahan, membersihkan wafer, dan terakhir memeriksa wafer.
Kami telah memberi kode warna pada berbagai grup fungsi, pada berbagai alat dan langkah-langkah proses, untuk membantu Anda agar tidak tersesat. Selanjutnya mari kita lihat masing-masing alat semikonduktor ini, dan lihat bagaimana alat tersebut memproses wafer dengan berbagai cara. Kita akan mulai dengan yang digunakan untuk membuat lapisan masker atau stensil nanoskopik pada wafer. Alat-alat ini mencakup spin coater fotoresis, alat fotolitografi pengembang dan stripper fotoresis. Pertama-tama, spin coater fotoresis menerapkan lapisan pekat cahaya pada permukaan wafer dan mengirimkannya melalui pemanggangan lembut, di mana wafer dipanaskan untuk menguapkan pelarut dari fotoresis. Selanjutnya, wafer menuju ke alat litografi yang menyinari sinar UV melalui stensil, yang secara teknis disebut fotomask. Cahaya melewati stensil dan kemudian diperbesar atau diperkecil untuk menghasilkan pola nanoskopis pada wafer. Dimanapun cahaya dari stensil menyentuh wafer, fotoresisnya akan melemah. Wafer kemudian dikirim ke pengembang dan fotoresis yang melemah akan hilang, hanya menyisakan stensil nanoskopik berpola pada wafer. Wafer kemudian dikirim melalui pemanggangan keras untuk mengeraskan sisa fotoresist. Selanjutnya, wafer tersebut berpindah ke alat lain untuk menjalani pemrosesan, dan setelah proses ini selesai, wafer tersebut menuju ke pelepas fotoresis yang menggunakan pelarut untuk melarutkan dan menghilangkan lapisan masker fotoresis. Dan begitulah cara lapisan masker terbentuk dan kemudian dihilangkan. Alat fotolitografik adalah salah satu yang terpenting, jadi mari kita lihat. Di dalamnya terdapat sumber sinar UV, satu set lensa untuk memfokuskan cahaya, masker foto yang berisi stensil, atau desain lapisan yang akan diberi pola, dan wadah wafer. Fotomask berukuran 6x6 inci dan berdasarkan dimensi CPU, dapat memuat 2 salinan dari satu lapisan desain CPU. Tujuan penggunaan masker foto dengan optik gila ini adalah karena ini adalah cara yang andal untuk menyalin dan menempelkan desain miliaran transistor dan kabel nanoskopik ke 230 CPU identik pada satu wafer dalam beberapa menit. Setelah cahaya melewati masker foto, sinar UV akan menuju ke lebih banyak lensa untuk memperkecil pola sebanyak 4 kali lipat dan mencetak satu lapisan desain ke dalam fotoresis. Pembawa wafer berpindah dari satu posisi ke posisi lain, mencetak gambar fotomask di setiap pemberhentian hingga seluruh 230 chip terpola. Mari kita perjelas satu detailnya. Dalam contoh sebelumnya, kita berbicara banyak tentang CPU yang memiliki 80 lapisan. Secara khusus, yang kami maksud adalah jumlah masker foto dan lapisan masker yang digunakan untuk membuat semua lapisan pola yang berbeda pada wafer. Oleh karena itu, satu chip CPU lengkap menggunakan 80 masker foto berbeda, masing-masing seharga $300.000. Dengan hanya satu lapisan mask yang dipola dalam satu waktu, chip CPU ini akan menjalani 80 kunjungan terpisah ke alat litografi. Kita dapat menghabiskan waktu 1 jam lagi untuk membicarakan fotolitografi, namun mari beralih ke kategori alat berikutnya. Alat deposisi digunakan untuk menambah atau menyimpan material ke wafer. Seringkali kita menggunakan lapisan masker dari langkah fotolitografi untuk menambahkan bahan ke area yang tidak tertutup lapisan masker, seperti lukisan semprot melalui stensil. Karena banyaknya variasi elemen dan senyawa yang digunakan untuk membuat lapisan, alat pengendapan memiliki variasi yang luas dengan nama dan akronim yang rumit untuk setiap varian. Namun pada dasarnya, ada 3 kelompok bahan utama yang ditambahkan atau disimpan ke dalam wafer. Logam seperti tembaga atau tantalum, isolator yang biasanya disebut oksida, dan lapisan kristal silikon. Setiap kelompok material yang berbeda menggunakan prinsip fisika dan kimia yang berbeda untuk menyimpan material pada wafer, dan oleh karena itu memiliki nama teknis yang berbeda untuk alat yang menyimpan material tersebut. Alat pengendapan biasanya memiliki ruang penanganan wafer di tengah, dengan berbagai ruang yang terpasang di tepinya, masing-masing ruang khusus untuk menambahkan satu elemen atau senyawa saja. Kategori mesin berikutnya melakukan hal sebaliknya.
yaitu membuang material. Ada dua metode utama. Yang pertama adalah etsa. Pengecsaan menggunakan bahan kimia korosif atau plasma berenergi tinggi untuk bereaksi dan menghilangkan bahan dari permukaan wafer. Biasanya digunakan bersama stensil lapisan masker untuk menghilangkan material yang terpapar oleh masker, sehingga menciptakan lubang yang nantinya dapat diisi dengan alat pengendapan. Metode kedua untuk menghilangkan material adalah CMP, yaitu planarisasi mekanis kimia. CMP menggunakan bubur dan menggunakan bantalan abrasif untuk menggiling dan memoles permukaan atas wafer, sehingga menjadi rata sempurna. CMP berada di lapisan atas wafer dan biasanya digunakan sebagai langkah terakhir dalam siklus proses untuk mempersiapkan wafer agar lapisan lain dapat ditambahkan. Kategori keempat adalah alat yang memodifikasi silikon dan disebut penanaman ion. Alat-alat ini menggunakan stensil fotomas untuk membombardir daerah yang terbuka dengan fosfor, boron, atau elemen lainnya agar daerah P dan N diperlukan untuk membentuk transistor itu sendiri. Oleh karena itu, implantasi ion hanya digunakan di lini depan. Anda mungkin mengira ini menambah materi. Namun implantasi ion hanya menambahkan sekitar 1 atom fosfor atau boron untuk setiap 10.000 atom silikon. Selain itu, saat mesin lain menyemprotkan lapisan cat di atas wafer, implantasi ion melemparkan atom jauh ke dalam kisi silikon, seperti meriam yang meluncurkan bola bisbol sejauh 6 kaki ke dinding beton. Proses ini biasanya merusak kisi silikon. Oleh karena itu, langkah selanjutnya adalah memperbaiki silikon dengan memanaskan wafer menggunakan alat terpisah yang disebut annealer. Alat kategori kelima digunakan untuk membersihkan dan menghilangkan kontaminan atau partikel apapun dari wafer. Mesin cuci wafer ini menggunakan air ultramurni untuk membersihkan wafer dan kemudian mengeringkannya dengan nitrogen atau isopropil alkohol panas. Pembersihan wafer cukup sering dilakukan untuk menghilangkan partikel-partikel liar yang mungkin jatuh ke wafer. Dan yang terakhir, keenam, adalah alat yang memeriksa cacat pada transistor dan lapisan logam, dan disebut alat metrologi. Alat metrologi umum menggunakan mikroskop elektron pemindai dengan resolusi tingkat nanometer untuk mengambil gambar permukaan atas wafer dan menentukan apakah ada cacat seperti lapisan atau partikel yang berpola tidak tepat di permukaan. Saat membuat sirkuit terpadu yang membutuhkan waktu 3 bulan untuk menyelesaikannya, penting untuk berulang kali memantau kemajuannya dan memastikan bahwa setiap proses dijalankan dengan presisi tingkat nanometer. Setelah kita membahas masing-masing kategori, berikut adalah langkah-langkah proses pemberian kode warna beserta tata letak alat di pabrik fabrikasi semikonduktor. Mari kita lihat serangkaian langkah lengkap yang digunakan untuk membuat satu lapisan interkoneksi logam. Pertama, lapisan silikon dioksida isolasi diendapkan ke wafer. Fotoresist selanjutnya disebarkan ke seluruh permukaan dan wafer dikirim melalui pemanggangan lembut untuk menghilangkan pelarut. Wafer tersebut kemudian menuju ke alat fotolitografi, tempat desain dari masker foto ditransfer ke masing-masing chip pada wafer dengan melemahkan area ketahanan fotoresis yang terkena cahaya. Wafer selanjutnya menuju ke pengembang untuk membersihkan bagian-bagian yang terkena cahaya dari alat litografi dan kemudian melalui pemanggangan keras untuk mengeraskan sisa fotoresis. Setelah lapisan masker dibuat, wafer menuju ke alat etsa, di mana etsa plasma menghilangkan kolom vertikal melalui silikon dioksida yang terbuka hingga mencapai lapisan logam lapisan sebelumnya. Selanjutnya, wafer dikirim ke stripper fotoresis, di mana lapisan masker dihilangkan. Wafer kemudian dipindahkan ke alat pengendapan uap fisik, di mana serangkaian logam mengisi pola yang terbuka dan melapisi wafer dengan logam. Terakhir, wafer tersebut dikirim ke alat planarisasi mekanis kimia, dan logam tersebut digiling sehingga yang tersisa hanyalah lapisan datar, silikon dioksida, isolasi, dan interkoneksi tembaga konduktif yang cocok dengan pola dari masker foto. Satu lapisan logam kini telah selesai, dan wafer siap untuk memulai siklus berikutnya, di mana silikon dioksida, isolasi, dan vias akan ditambahkan. Perhatikan bahwa langkah-langkah metrologi atau inspeksi pembersihan dan wafer terjadi di antara banyak langkah lainnya.
Selain itu, langkah-langkah proses untuk membuat transistor tidak terlalu mudah dan menggunakan implanter ion. Oleh karena itu, kami akan membahasnya dalam video terpisah tentang fisika dan desain transistor. Langkah-langkah ini adalah untuk membangun sirkuit terpadu pada wafer. Namun, ada langkah-langkah tambahan dalam pembuatan microchip yang akan kita bahas sedikit lagi. Namun sebelum kita membahasnya, satu hal penting yang perlu diperhatikan adalah bahwa industri semikonduktor sangat tertutup mengenai tata letak alat yang tepat, serta langkah-langkah proses dan resep yang digunakan untuk membuat transistor. Kami ingin membuat video terbaik tentang cara pembuatan microchip, dan kami memerlukan waktu 180 jam menjelajahi internet dan buku teks untuk mendapatkan informasi dan gambar referensi. Dan menggunakan apa yang kami temukan, kami menghabiskan 205 jam untuk memodelkan masing-masing alat tersebut, berbagai lapisan sirkuit terpadu dan pabrik semikonduktor. Selain itu, penulisan skrip memakan waktu sekitar 100 jam, dan kemudian menganimasikan semua visual tersebut memerlukan waktu lebih dari 825 jam. Akibatnya, pembuatan video ini memerlukan waktu lebih dari 1.300 jam dan sepenuhnya gratis untuk ditonton. Kami ingin membuat lebih banyak video seperti ini, di mana kami menjelajahi arsitektur komputer dan cara kerja transistor, dan kami tidak dapat melakukannya tanpa bantuan Anda. Cara terbaik yang dapat Anda lakukan untuk membantu adalah dengan meluangkan beberapa detik untuk menggulir ke bawah, tulis komentar di bawah, sukai video ini, berlangganan jika Anda belum melakukannya, lalu bagikan video ini di media sosial atau kirimkan ke teman atau kolega. Sungguh, hanya beberapa detik dari waktu Anda membantu lebih dari yang Anda kira. Selain itu, kami memiliki halaman Patreon, tempat kami akan merilis cuplikan di balik layar dari pekerjaan kami dan pembaruan untuk video mendatang. Jika menurut Anda apa yang kami lakukan bermanfaat, kami akan sangat menghargai dukungan apapun. Terima kasih. Lalu, apa saja langkah tambahan dalam pembuatan microchip? Sebelum pembuatan chip di pabrik tersebut, pertama-tama kami harus memproduksi wafer silikon dengan memurnikan kuarsit menjadi silikon murni, lalu menumbuhkan ingot monokristalin dan memotongnya menjadi wafer. Sebagai referensi, wafer berukuran 300 mm ini memiliki ketebalan sekitar 3/4 mm dan memiliki kode batang di bagian samping dan lekukan kecil di dalamnya untuk menunjukkan arah kisi kristal. Selain itu, wafer ini sangat halus dan pecah menjadi ratusan pecahan jika pecah. Satu wafer harganya sekitar $100, namun setelah diisi dengan CPU, nilainya mendekati $100.000, menjadikannya 10 kali lipat lebih berharga daripada emas. Pindah ke langkah-langkah setelah pembuatan chip. Wafer yang telah selesai dikirim ke gedung terpisah tempat masing-masing CPU menjalani pengujian yang ketat untuk mengetahui apakah CPU berfungsi sebagaimana mestinya. Jika CPU berfungsi itu bagus. Namun seringkali cacat partikel atau photomask telah merusak suatu bagian dari sirkuit terpadu sehingga menyebabkan bagian tersebut menjadi cacat. Sirkuit semifungsional ini kemudian dikategorikan atau dibuang berdasarkan sirkuit yang masih berfungsi. Prosesor Intel generasi ke-13 ini dijual sebagai i9, i7, i5 atau i3 bergantung pada berapa banyak inti yang berfungsi dengan berbagai lini produk CPU yang bagian grafis terintegrasi terpasangnya rusak. Wafer ini diangkut ke gedung lain di mana chip dipotong menggunakan laser, dibalik, dan ditempatkan pada interposer yang mendistribusikan titik koneksi ke papan sirkuit tercetak, sementara penutup pelindung konduktif panas ditempatkan di sisi belakang. Papan sirkuit tercetak menampung rangkaian grid pendaratan yang berinteraksi dengan motherboard serta berbagai komponen listrik. Berikutnya penyebar panas terintegrasi dipasang di bagian atas, dan seluruh rakitan diuji untuk terakhir kalinya sebelum dikemas untuk dijual. Terakhir, CPU kini siap dipasang ke motherboard dan dipasang ke komputer desktop Anda. Penting untuk dipahami bahwa pembuatan chip memerlukan ilmu pengetahuan dan teknik yang sangat banyak, serta terdapat cara yang gratis dan mudah untuk mempelajari prinsip-prinsip dasar di dalam masing-masing alat rumit ini, dan hal tersebut dapat dilakukan dengan
sponsor video ini, Brilliant.org. Brilliant menata ulang cara kursus diajarkan. Daripada ceramah membosankan selama 1 jam atau buku teks yang membuat Anda tertidur, Brilliant menggunakan modul yang menyenangkan dan interaktif di dalam ribuan pelajaran, mulai dari topik dasar hingga lanjutan. Dan pelajaran baru ditambahkan setiap bulan. Apapun tingkat keahlian Anda, Brilliant menyesuaikan kontennya agar sesuai dengan kebutuhan Anda dan memungkinkan Anda belajar sesuai kecepatan Anda sendiri. Kami menggunakan Brilliant setiap hari. Kami sedang mengerjakan video tentang cara kerja AI dan GPT Chat, sehingga masing-masing animator kami mengalami kemajuan dalam pelajaran mereka tentang cara kerja model bahasa besar. Karena menonton video ini, Anda mungkin menikmati pembelajaran tentang cara kerja teknologi. Dan untungnya bagi Anda, Brilliant baru saja menambahkan kursus tentang topik ini. Di dalamnya mereka memiliki pelajaran seperti cara kerja GPS, cara kerja memori komputer, dan cara kerja algoritma rekomendasi seperti yang digunakan oleh YouTube. Jika Anda ingin memajukan karier Anda, Brilliant adalah sumber daya yang tepat untuk meningkatkan keterampilan Anda dan terus mengikuti perkembangan konsep terbaru di balik teknologi yang mengubah dunia. Bagi pemirsa saluran ini, Brilliant menawarkan uji coba gratis selama 30 hari dengan akses ke ribuan pelajaran mereka. Selain itu, Brilliant menawarkan diskon 20% untuk langganan tahunan. Kunjungi saja brilliant.org/brancheducation. Tautannya ada pada deskripsi di bawah. Fabrikasi microchip adalah topik yang sangat besar, dan oleh karena itu, kami memiliki 2 video yang sama rumitnya yang sedang kami kerjakan. Yang pertama adalah tur pabrik animasi 3 dimensi yang mendalam, dan yang kedua akan mengeksplorasi fisika transistor, FinFETs, dan transistor generasi berikutnya. Kami juga sedang mengerjakan serangkaian video tentang GPU dan video terpisah tentang arsitektur CPU. Jadi pastikan untuk berlangganan agar Anda tidak ketinggalan video kami. Ini adalah Branch Education, dan kami membuat animasi 3 dimensi yang mendalami teknologi yang mendorong dunia modern kita. Tonton video cabang lainnya dengan mengklik salah satu kartu ini atau klik di sini untuk berlangganan. Terima kasih telah menonton sampai akhir.